Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan yaitu tentang pahala-pahala yang didapatkan dalam amal saleh. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kemuliaan orang-orang yang memperbanyak sujudnya, artinya banyak melakukan salat sunnah. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati satu kuburan, lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, ini kuburan siapa? Para sahabat menjawab, kuburan fulan. Kata Rasulullah, penghuni kubur ini yang dia harapkan, yang dia angan-angankan sekarang adalah bisa kembali ke dunia untuk melakukan salat 2 rakaat, dan itu lebih dia inginkan dibandingkan semua kesenangan yang sedang kalian nikmati sekarang ini, kata Rasulullah. Artinya kalau ditawarkan dunia maka tidak bermakna lagi untuknya. Kalau ditawarkan kesenangan-kesenangan di dunia, dia tak mau mengambilnya, tapi yang dia harapkan adalah dia bisa kembali untuk melakukan salat 2 rakaat. Ini menunjukkan betapa berharganya salat, walaupun salat sunnah. Maka kita yang masih hidup hendaknya memperbanyak salat-salat sunnah. Baik, masih ada hadis yang tersisa yang menyebutkan tentang betapa mulianya memperbanyak sujud, rukuk, itu dalam artian memperbanyak salat. Dan ini juga bisa menjadi salah satu cara, ini bisa menjadi salah satu cara untuk bisa berkumpul dengan Nabi SAW di dalam satu surga, yaitu orang-orang yang memperbanyak salat-salat sunnah. Berdasarkan hadis dengan derajat yang hasan, dan juga ada hadis dengan derajat yang sahih dengan bunyi yang sedikit berbeda. Hadis ini dari Rabi'ah bin Ka'ab. Kata Rabi'ah, kuntu akhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam
nahari, aku mengabdi atau berkhadam kepada Nabi di siang hari. Fa iza kana al-lail awaitu ila babir rasul fabittu 'inda. Dan kalau di malam hari aku juga kadang-kadang mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku juga kadang-kadang tidur di dekat rumahnya. Artinya untuk berjaga-jaga apa yang Nabi inginkan, mereka bersiap-siap untuk melayani Nabi. Nah, ini begitu dulu gaya hidup para sahabat demi menampakkan cintanya kepada utusan Allah. Maka mereka berlomba-lomba untuk berkhadam atau berkhidmat kepada Nabi SAW. Jadi ada beberapa sahabat yang terus-terusan membantu Nabi. Di antaranya Anas bin Malik. Ini kalau Anas bin Malik itu orang yang paling sering membantu urusan dalam rumah Nabi. Jadi apapun yang diinginkan Nabi itu dibantu oleh Anas bin Malik. Mengambilkan air, kemudian membersihkan sekitaran rumah Nabi. Anas bin Malik yang melakukannya. Kemudian juga termasuk khadim Nabi Ibnu Mas'ud. Nah, Rabi'ah yang merawikan hadis ini, Rabi'ah bin Ka'ab, beliau ini lebih sering memelihara, menjaga, menyiapkan kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi mau bepergian, beliau segera menyiapkannya. Dan itu tidak dibayar dan bukan budak Nabi. Tapi mereka berlomba-lomba untuk mengabdikan dirinya kepada Nabi. Dan itu salah satu kesenangan mereka, kebahagiaan mereka. Sahabat kalau bisa berdekatan dengan Nabi, maka mereka berusaha agar bisa sedekat-dekatnya. Makanya dalam kisah yang masyhur yang mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan hadis Uqashah bin Mihsan yang berpura-pura meminta untuk dikisas, meminta untuk mengkisas Nabi. Jadi karena Nabi dulu pernah waktu mengatur barisan perang, kebetulan Uqashah tidak lurus, lalu dipukul dengan cambuk oleh Nabi. Dan kemudian tiba-tiba setelah sekian tahun Uqashah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau dulu pernah mencambukku dan aku ingin hari ini aku membalasnya." Tentu kalimat ini membuat geram sahabat yang lain. Akhirnya Nabi mengatakan, "Baik, begitulah seorang Nabi." Disuruh kepada Fatimah ambil cambuk. Lalu kemudian Nabi Nabi berdiri di depan Uqashah, kata Rasulullah, "Cambuklah kembali." Lalu Uqashah mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu aku ketika engkau cambuk dalam keadaan sedang tidak memakai baju, maka aku minta engkau melepaskan bajumu." Semakin geram sahabat yang lain, tapi Nabi menahan mereka. Nabi menahan mereka, mengatakan, "Tenang, kalau enggak udah disembelih ini Uqashah sama sahabat yang lain," karena dianggap kurang ajar sekali. Tapi Nabi yang melarang mereka. Akhirnya Nabi buka baju. Lalu Uqashah mendekat, pura-pura ingin mencambuk. Ternyata dia memeluk Nabi dan mencium tubuh Nabi SAW. Dia cium punggung Nabi SAW. Lalu dia berkata, "Inilah sebenarnya yang aku inginkan, berdekatan kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Kalau kalian ingin melihat salah satu penduduk surga, maka lihatlah Uqashah."
Jadi begitu kecintaan sahabat terhadap Nabi. Jadi bukan hanya cinta pada akhlaknya, tetapi mereka pun mencintai fisik Nabi SAW. Makanya Nabi kalau di medan perang, Nabi tidak pernah berada di barisan depan. Ya, Nabi itu kalau perang tidak pernah berada di barisan depan. Beliau barisan belakang. Kenapa? Jangan sampai Nabi terluka. Ya, Nabi itu komandan yang berada di belakang memberi semangat, dan Nabi tahu dirinya tidak boleh berada di depan, karena kalau Nabi terluka akan membuat orang kafir bergembira. Dan kalau sempat Nabi gugur syahid, maka reduplah sinar Islam, cahaya Islam sebelum berkembang. Makanya Nabi dijaga betul dari belakang. Waktu perang Uhud itu, ketika sudah mulai kalah, kaum muslimin mengelilingi Nabi. Dikelilingi Nabi, jangan sampai Nabi tertusuk. Walaupun akhirnya Nabi juga berdarah, terkena senjata kafir. Nabi tidak pernah membunuh orang kecuali satu orang. Nabi seumur hidup tidak pernah membunuh orang dalam medan perang, karena beliau di belakang. Tidak pernah beliau membunuh orang. Membunuh orang kafir pun tidak ada, kecuali satu orang, yaitu orang kaya di Makkah yang selalu mencoba untuk membunuh Nabi, Umayyah bin Khalaf, kalau tak salah itu namanya. Itu pun karena dia tiba-tiba menyerang Nabi, mengendap-endap menyerang Nabi, lalu Nabi mengambil tombak dari tangan sahabat dan menusuk lebih dahulu. Jadi itu satu-satunya yang pernah dibunuh oleh Nabi, lain anak. Jadi jemaah melakukan Allah, Rabi'ah bin Ka'ab ini mengatakan, siangnya aku mengabdi ke Nabi, malamnya kami kadang-kadang mendatangi rumah Nabi, lalu kami berjaga-jaga di pintunya, kami tidur di depan pintunya. Begitulah kesetiaan para sahabat. Jadi kesetiaan kepada orang yang mulia itu dari dulu sudah dipraktekkan. Kalau di pesantren-pesantren di daerah-daerah, nyen ta'zim kegure, memuliakan guru, menyediakan sendal guru, kemudian kalau gurunya naik kenderaan dibukakan pintu mobil. Nah, itu salah satu sebenarnya sunnah Nabi, memuliakan orang yang saleh, memuliakan orang alim. Jadi kalau memuliakan orang alim itu, orang saleh, itu memang salah satu perkara yang diajarkan dari dulu. Ketika yang datang orang saleh disunnahkan berdiri. Tapi yang saleh, jadi yang kita muliakan kesalehannya, agamanya. Tapi makruh berdiri kalau yang datang bukan orang saleh, tapi dia pejabat, makruh berdiri. Begitu dalam hadis Nabi. Kita hendak kalau datang pejabat rame-rame deng, cium jarum. Begitu yang datangnya orang-orang yang berilmu, biasa saja. Hanya kata balik nyotrok urang-urang raya dalam dunia, dalam urusan dunia. Malah itu yang kita hormati. Apalagi kita tim ses dari satu pasangan, anena doman, habis-habisan. Tapi kalau orang yang saleh itu memang dari dulu disunnahkan untuk memuliakannya. Tapi betul-betul saleh, bukan munafik. Menyuka munafiknya apa yang lain. Nah, jadi sampai begitu diajarkan. Cuma yang tidak diajarkan, selain daripada kepada Nabi, itu tidak diajarkan untuk memakan bekasan makanan orang saleh. Yang hendak bunuh itu khususan pada Nabi. Karena dulu Abu Ayyub Al-Ansari dan Ummu Ayyub, ketika Nabi singgah di rumahnya awal hijrah ke Madinah,
Itu mereka membuat roti, dan roti itu Nabi memakan setengah. Lalu Abu Ayyub berebut dengan Ummu Ayyub untuk menggigit di mana bekasan gigitan Nabi SAW, dan itu dibiarkan oleh Nabi SAW. Dibiarkan. Jadi sampai ada hadis, Pak. Ada hadis. Ini hadis yang sahih. Walaupun kadang-kadang kita pikir tak mungkin, tapi hadis yang sahih. Nabi kalau membuang ludah, itu ludahnya tidak jatuh ke tanah. Kalau ada sahabat, semua berebut untuk menahan ludah Nabi. Kalau Nabi buang ludah, saya tidak hafal lagi hadisnya, tapi bisa saya tunjukkan hadisnya. Itu ketika Nabi membuang ludah, sahabat berebut, be'eret di bawahnya danau. Mereka berebut untuk mendapatkan ludah Nabi. Begitulah, karena mereka tahu, dan Nabi membiarkan. Nabi tidak pernah mengatakan jangan, tidak pernah. Kenapa? Nabi sendiri tahu dia ini manusia yang dimuliakan Allah. Dia ini utusan Allah. Beliau ini tahu tubuhnya ini ada mukjizat pada fisiknya. Maka kan Nabi ketika memanggil Ali bin Abi Thalib, ditanya, mana Ali? Umar menjawab, sakit mata ya Rasulullah, suruh keluar sini, kata Rasulullah. Ini hadis juga. Keluar, lihatnya Ali sedang sakit mata merah luar biasa. Lalu Rasulullah mengatakan, mendekatlah, dihembuskan ludah, dihembuskan ludah Nabi ke mata Ali. Kata Ali, ketika dihembuskan ludah Nabi, dalam detik itu juga seperti aku tak merasakan sakit mata sama sekali. Waktu Nabi meludah ke dalam rice cooker Jino, bayangannya Jino. Waktu acara di rumah Jabir bin Abdullah, kan Jabir mengundang, waktu perang Khandaq ni, Jabir mengundang makan Nabi ke rumahnya dengan beberapa orang saja. Rupanya Nabi mengundang semua sahabat yang sedang menggali parit untuk perang Khandaq. Ini juga hadis. Terkejut Jabir kan? Jabir mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin 1000 orang? Sedangkan Jabir mengundang hanya Nabi dengan beberapa orang. Kata Rasulullah, tenang, nanti kalau sudah hampir masak, panggil aku. Nah, ketika hampir masak dipanggil Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia ludahi gandum yang sedang dimasak. Kalau kita beras lah, nasi itu diludahinya. Kemudian diludahi juga kari atau masak kambing macam-macam, diludahi oleh Nabi. Yang diludahi dihembus begitu, puh begitu. Bukan diludahi getari ini, bukan getari baru kan mana. Dihembuskan gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Silakan baca hadisnya. Hadisnya juga sahih. Mulai datang semua sahabat makan, dan sampai habis 1000 orang makan. Dibuka kembali tempat beras, tempat gandum, dan dibuka kembali tempat daging itu, tidak berubah sedikit pun seperti sedia kala. Ini mukjizat tubuh Nabi. Nabi menyuruh salah seorang sahabat membuang darah hasil bekam, suruh buang sama Nabi. Waktu dia balik, Nabi mengatakan sudah dibuang. Dia agak lambat menjawabnya. Dia mengatakan sudah ya. Kata Rasulullah, jangan berbohong. Apa yang kau lakukan dengan darah itu? Baru dia mengakui, telah ku minum ya Rasulullah. Diminumnya darah Nabi SAW. Nabi tersenyum. Lalu Nabi mengatakan, karena engkau telah meminum darahku, maka mulai hari ini ku pastikan engkau tidak akan mengalami sakit perut selama-lama. Dan betul-betul dia tidak ada sakit perut selama-lama. Jadi semua ini Bapak Ibu, ini memang khususan pada Nabi. Jadi baiklah rencana ya ajib darah ustaz, baiklah rencana ya ajib darah dengku. Dengku nasi lihat baju darah aku punya minum. Tidak berlaku. Jangan suruh
Tengku jangan suruh ustaz meludah di dalam kari kambing. Yang menyokenang ustaz kena diabetes, mandum diabetes. Jadi itu khususan pada Nabi. Dan Nabi tidak melarangnya, karena Nabi tahu kemuliaan yang Allah beri pada tubuhnya. Itu rambut Nabi, Pak. Rambut Nabi waktu meninggal sempat disimpan oleh Ummu Salamah selembar rambut Nabi. Juga hadis ini, siapapun yang sakit demam setelah Nabi meninggal, siapa yang sakit demam datang ke Ummu Salamah meminta untuk dibuatkan obat. Apa obatnya? Dicelupkan rambut ke dalam air, ya, langsung diminumkan, sembuh semua yang demam, yang sembuh. Rambut Nabi dicelupkan ke dalam air. Khalid bin Walid mendapatkan sehelai rambut Nabi ketika mau perang. Sepeninggal Nabi, asal mau perang, Khalid memasukkannya di balik sulbannya, ditaruh di balik sulbannya. Di situ Khalid memohon kepada Allah dengan keberkahan rambut Nabi ini. Beliau mohon kepada Allah agar dimenangkan dalam perang. Hampir semua perang Khalid menang. Itu semua hadis-hadis Nabi yang sahih. Makanya jemaah maka Allah SWT wajar sahabat berkhidmat kepada Nabi. Nah, salah satunya adalah Rabi'ah, siang malam. Pokoknya yang kepikir kibancara lumpubuk ke Nabi, bagaimana cara berkhadam ke Nabi. Nah, lalu kemudian Nabi melihat keadaan itu, ketika aku datang di malam hari, aku bermalam di rumahnya, fala azadu asma'ahu yaqul, aku selalu mendengar Nabi mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhana rabbi. Jadi Nabi itu kalau Rabi'ah datang di malam hari, berjaga-jaga begitu, selalu yang terdengar tasbih. Jadi zikir, Nabi berzikir di malam hari, berzikir, mengucapkan subhanallah. Itu yang sering kudengarkan. Jadi Nabi ini orang yang sudah dijamin surga, tapi masih terus beribadah. Ibadahnya melebihi ibadah orang yang belum ada jaminan masuk surga. Makanya kan kaki Nabi sampai bengkak karena terlalu lama berdiri. Aisyah nanya, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang telah dijamin masuk surga? Janganlah sampai ibadah sampai bengkak kakimu. Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadahnya Nabi itu berdiri di atas dorongan syukur. Kenapa syukur? Kita ini kan kalau ibadah lebih banyak karena terpaksa. Ikan hotel subuh kat semayang dah, hotel lehu gitu azan zuhur dikatuk lah hotel lehu ni, ya ada debit lah semayang ni. Rasa agak berat di hati kalau ndak azan zuhur. Seandainya ndak azan zuhur, kita mungkin bersyukur ndak ada azan mungkin, Dan ada yang kita tanya, naibang anak, alhamdulillah, kalau semayang di rumah mudah, nggak ada yang azan. Kita ketika datang hari-hari untuk melakukan ibadah, sedikit merasa berat di hati karena itu dianggap kewajiban. Jadi mau nggak mau ya terpaksa laksanakan. Nabi ibadahnya bukan berdiri di atas karena kewajiban. Nabi ibadahnya berdiri di atas rasa syukurnya kepada Allah. Kenapa beliau sangat bersyukur? Pertama, beliau diislamkan Allah. Yang kedua, beliau dijadikan Nabi. Yang ketiga, dijamin surga. Yang keempat, diberikan pemandangan yang tak dilihat oleh hamba yang lain. Boleh lihat isi langit, bisa lihat macam-macam mukjizat, Dan ini menjadi penyebab Nabi, bagaimana cara aku balas kebaikan Allah kepada aku. Itu cara Nabi berfikir. Padahal derita Nabi itu lebih dahsyat daripada derita orang-orang lain. Nabi itu disuruh dakwah, penderitaannya dalam berdakwah itu dahsyat. Di awal-awal saja sudah disiramkan tahi unta dengan jumlah yang banyak di atas kepalanya oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tahi unta dikumpulkan, diletakkan di atas kepala Nabi. Kalau kita seorang ustaz,
teguh ustaz dah, sedang solat, buat usah taik unta disiram dah, taik cicak aja dicilet ke sini pak, dicilet ke sini kan ketahambur dengan pak. Ya. Nabi taik unta satu empang, ya, disiram ke atas kepala Nabi, anaknya yang menangis, ya, Fatimah menangis, Zainab menangis, wahai ayah, bermohonlah kepada Allah. Kata Nabi, tidak, jangan. Yang dia tidak mau seperti Nabi Nuh menghabiskan umatnya. Ya. Mereka menangis, Nabi sabar saja. Berapa kali usaha pembunuhan, Nabi sabar saja. Ya, dijebak berkali-kali, ingin dibunuh berkali-kali, sampai hijrah malam-malam, ya, sampai merasakan embargo, dikumpulkan di satu tempat, tidak dikasih makan, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang lain. Itu kan di embargo itu. Ya, itu semuanya penderitaan Nabi. Nabi kalau sakit kata Rasulullah, demam yang kuterima 2 kali lipat daripada demam kalian. Panasnya tubuhku 2 kali lipat daripada panasnya tubuh kalian. Makanya ketika dikunjungi oleh sahabat waktu Nabi sakit, baru dipegang selimutnya seperti memegang api. Baru dipegang selimut, belum dipegang kulit Nabi, selimut yang menutupi. Dalam hadis sebutkan suhunya 2 kali lipat. Kita biasanya suhu badan kita kalau lagi demam 40 derajat Celcius, Nabi 80. Bayangkan Pak. Makanya Nabi mengatakan, kami waktu ditanya siapa orang yang paling berat diberikan ujian oleh Allah, langsung Rasulullah mengatakan al-anbiya, para nabi. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi selalu berzikir di atas rasa syukur kepada Allah, memuji-muji Allah siang dan malam. Nah, kemudian hatta amillu aw taghlibani aini fa anamu, kata Rabi'ah, ketika aku duduk di depan rumah Nabi itu, aku mendengar Nabi subhanallah sampai aku apa istilahnya, kelelahan. Rabi'ah yang tidak berzikir saja kelelahan mendengarkan Nabi berzikir. Kelelahan itu sampai lama sekali zikirnya. Fa'anamu, sampai aku pun akhirnya tertidur sendiri. Hanya pengakuan Rabi'ah. Jadi dengan begitu berarti kuat sekali ibadah Nabi, kuat sekali ibadah Nabi, zikirnya panjang sekali. Makanya Nabi kalau salat malam itu panjang sekali. Ibnu Mas'ud mencoba mengikuti Nabi waktu salat tahajud. Coba-coba. Bukan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud juga ada hadis yang lain. Ini mencoba mengikuti Nabi untuk salat tahajud. Di rakaat pertama dia pikir ini Nabi membaca surat Al-Baqarah, ini kayaknya Al-Baqarah aja nih. Al-Baqarah dibaca oleh Nabi, kayaknya udah rukuk. Rupanya habis Al-Baqarah disambung Ali Imran. Nah, bayangkan Pak, Al-Baqarah mendeng ke 2 juz setengah ya. Tambah Ali Imran. Ya, kalau kita buka lembaran Quran itu sudah hampir 4 juz satu rakaat. Akhirnya baru rukuk. Nah, bangun rakaat kedua disambung bacaan An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya. 2 rakaat berdirinya luar biasa. Begitulah Nabi beribadah. Katanya 2 rakaat langsung update status. Ya, 2 rakaat tahajud jam 4:30 buka WA, update status. Alhamdulillah ya Allah, Engkau anugerahkan aku untuk bangun di malam ini menyembahmu ya Allah. Kan tai kucing semua itu. 2 rakaat semayang update status. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah jauh. Nabi kita luar biasa ibadahnya. Lalu kemudian faqala yauman, lalu barulah Nabi berkata kepada Rabi'ah pada suatu hari, ya Rabi'ah, salni fa'u'tika. Karena dilihat Rabi'ah terus-terusan mengabdi ke Nabi siang malam. Lalu Nabi ingin membalas kebaikan. Nabi bertanya kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, salni,
mintalah sesuatu pada aku, fa'u'tika, aku akan memberimu. Maksudnya, apa yang bisa aku balas dengan kebaikanmu wahai Rabi'ah? Nah, ini salah satu sunnah Nabi, apa? Membalas kebaikan orang. Jadi kalau orang sudah berbuat baik ke kita, balaslah kebaikannya. Kalau orang sudah traktir kita, balaslah sesekali kita yang traktir orang. Jangan pula kita ditraktir terus-terusan. Udah 5 kali duduk di kedai kopi, bayu legok, baju-baju bermana bacut. Bayu legok tapi. Jadi orang sudah berusaha berbuat baik, disuruh balas, bukan disuruh terima. Bukan hanya terima-terima saja. Berusahalah mentraktir balik. Hari ini dia yang traktir, besok kita yang traktir. Hari ini diantarkan kuah ke rumah kita, maka besok antarlah kuah ke rumah orang atau ke rumah dia. Nah, ini yang diajarkan dalam Islam. Kalau diberikan kebaikan oleh orang lain, balaslah kebaikannya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik lebih daripada apa yang dia beri. Itu yang lebih baik. Jadi kadang-kadang kita ni nak mau lebih. Orang kasih kado ketika acara kita, buka kado dapatnya anduk. Ketika buka kado dapatnya anduk. Kita tandai, nanti waktu acara dia kita kasih anduk yang sama, model yang sama. Nanti ditanya sama suami atau isteri kita, nanya, pekan dekannya haji orang dia acara adanya kannya ni jok adanya ada jok dekannya cin. Disuruh lebih baik. Makanya paling kurang kalau kita tak mampu membalas dengan harta, maka balaslah dengan doa. Apa doa yang terbaik untuk orang yang berbuat kebaikan untuk kita? Ucapkanlah jazakumullah khairal jaza. Itu kata Nabi, faqad ablaghas sana. Orang yang membalas kebaikan orang dengan mengucapkan jazakumullah khairal jaza, maka dia telah melakukan membalas dengan kebaikan yang banyak. Jadi jangan boleh ucap terima kasih, tetapi biasakan Pak ucapkan jazakallah atau jazakumullah khairal jaza. Cuma kerana kita tidak terbiasa dibangun kalimat seperti itu, begitu ada orang kasih ke rumah lalu kita ucapkan jazakallah khairal jaza, langsung orang itu lihatnya lama, bukan dobat ke? Tanya apa? Nanti ditanya Pak Kabut, nanti ada yang nyindir, alah nak Kabut tiga Pak Ustaznya kai tibit jazakallah, kan kau pegah haju terima kasih. Begitulah keadaan. Padahal kalimat terbaik membalas kebaikan orang adalah jazakallah atau jazakumullah khairal jaza. Kenapa itu kalimat terbaik Bapak Ibu? Apa makna jazakumullah? Semoga Allah membalas kebaikan. Kalau kita ucap terima kasih, kita tidak menggantungkan balasan Allah kepadanya. Makasih tidak ada kita berharap balasan Allah kepadanya. Cuma ucapan kebiasaan kita di tanah Melayu, terima kasih, itu beradab, cuma belum baik. Itu beradab, cuma belum yang paling baik. Yang paling baik itu gantungkan harapan agar Allah membalasnya. Seakan-akan kita mengatakan begini, diantarkan kuah, kita mengatakan kami tidak sanggup membalas, Allah lah yang membalasnya. Kalau Allah yang balas, mana ada dikirim kuah? Kalau Allah yang balas, mana ada dikirim kuah ke rumah dia? Dikirimlah balasan 10 kali lipat minimal. Jadi ini yang perlu biasakan jazakallah, jazakallah. Longingnya Pak WA, kalau di WA stiker jazakallah itu udah mulai banyak. Cuma sayangnya orang baru main stiker. Kalau kehidupan hari-hari belum banyak yang mengucapkan itu. Lagi malai-malai bukan Pak. Malai-malai ana mangan lu pun bukan jazakallahnya kan. Lagi ana mangan lu. Jadi itu dibiasakan Pak. Paksakan diri jazakallah. Kita dapat pahala, orang itu dapat balasan dari Allah. Makanya Nabi kemudian bertanya ke Rabi'ah, minta sesuatu, apa yang bisa aku beri untukmu? Fakultu, lalu Rabi'ah berkata, wa tazakkartu anna dunya
faniyatul munqati'ah. Ya Rasulullah, kalau aku ingat-ingat dunia itu akan berakhir. Dunia itu akan berakhir. Jadi itu kata Rabi'ah. Dengan begitu, as'aluka an tad'ullah ayyunjiyani minan nar wa yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, karena dunia ini semuanya akan berakhir nanti dan kita kembali ke akhirat, aku mohon kepadamu, berdoalah untukku agar aku diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini permintaan Rabi'ah, minta, ya Rasulullah, doakan aku agar dijauhkan dari api neraka dan masuk surga. Nanti ini dalam riwayat yang lain, Pak, dalam hadis riwayat Muslim, Rabi'ah mengatakan begini, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta satu. Kalau engkau sudah mengatakan begitu, aku minta satu permintaan. Apa dia? Aku mohon izinkan aku bisa terus bersamamu sampai ke surga. Maksudnya, biarkan aku terus bersamamu di dalam satu surga. Seperti ini, seperti di dunia aku terus melihatmu, mengabdi kepadamu, maka biarkan aku juga bersamamu di dalam surga. Maksudnya surga Firdaus bersama Nabi. Di situ Nabi terdiam. Fasakata Rasulullah. Nabi diam. Maksud Nabi, kenapa Nabi diam? Karena Nabi mikir, ini hak Allah memasukkan orang ke surga, menjauhkan dari api neraka. Ini hak Allah. Sedangkan Nabi tadi menawarkan, ya Rabi'ah, mintalah sesuatu, aku akan memberimu. Maksudnya, apa kalake baklum? Maksudnya apa? Kalake kopiah lum. Kalau minta surban saya kasih untuk membalas kebaikan. Nabi tidak mikir bahawa Rabi'ah mintanya yang hak Allah. Itu bukan hak Nabi, hak Allah. Makanya Nabi tadi berfikir, Rabi'ah mau apa yang Nabi bisa berikan langsung. Rupanya Rabi'ah minta ingin bersama Nabi di dalam surga. Maka Nabi terdiam. Maksudnya Nabi diam ini bagaimana cara memberinya, sedangkan itu hak Allah bukan hak Nabi. Jadi Nabi biasanya tidak diberi hak apa untuk menjamin seseorang kecuali diizinkan Allah. Makanya kan Nabi menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Itu diizinkan Allah. Waktu orang yang tidak diizinkan Allah tidak berani Nabi jamin. Makanya Rabi'ah ketika meminta itu, Nabi tidak langsung mengatakan, baik, engkau dalam surga. Tidak bisa. Itu bukan hak Allah. Itu bukan hak Nabi, itu hak Allah. Makanya orang hari ini hebat kali, Pak. Langsung begitu tidak cocok dengan pandangan dia, langsung mengatakan kahlam roka. Lalu dia merasa dirinya, inilah kami ini, kelompok inilah yang dalam surga. Ini terlalu berani, Pak. Ada hadis, ada dua orang kakak beradik. Si adik selalu dalam maksiat. Si abang orang soleh. Si abang selalu mengatakan, adik, taubatlah. Sampai akhirnya satu hari si adik mengatakan, ini hadisnya panjang, hadis sahih. Si adik mengatakan, kata dia, apakah engkau diutus oleh Allah untuk menegur-negurku setiap hari begini? Ikah purusankah, benar bahasa Aceh, ikah purusankah? Bekah dia oleh Allah memang untuknya mendang, untuk tegur-tegur dia mendang. Begitu kata adiknya, karena adiknya sudah bosan dengar abangnya bertobatlah, engkau berbuat maksiat begini-begini kan. Marah adiknya, dibuatlah keluarkan kalimat kata seperti itu. Lalu abangnya mengatakan, wallahi, demi Allah, engkau pasti dalam neraka. Jadi dipakai kalimat, demi Allah, engkau pasti dalam neraka, kata si abangnya. Lalu Nabi melanjutkan cerita. Jadi ceritanya itu di Bani Israel. Nabi katakan, ketika datang hari kiamat, dihadapkanlah adik dengan abang ini. Lalu si abang ditanya oleh Allah, dari mana engkau tahu? Dari mana engkau tahu? Atau kenapa engkau berani memastikan bahwa adikmu dalam neraka?
Kan tadi dipakai kalimat wallahi, demi Allah engkau dalam neraka. Dia tanya sama Allah, dari mana engkau bisa pastikan aku akan memasukkan dia ke dalam neraka? Engkau telah memakai namaku untuk mengatakan dia dalam neraka. Di situ kan terdiam ni si abang ni. Lalu kemudian Allah marah, karena engkau melangkahiku maka engkau masuklah ke neraka. Malah abang yang masuk neraka karena berani melangkahi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Si adik yang berharap-harap, yang selalu dinasihati, kata Allah, karena engkau masih terus berharap kepada aku, maka masuklah engkau ke surga. Itu hadis sahih, Pak. Makanya hati-hati kalimat sok-sok peneraka gop sabi. Gop dalam neraka mendung, menyohana ikut kelompoknya, hana berdui mendung. Itu hati-hati, Pak, dengan itu. Ini banyak sekarang hari ini, padahal baru taubatnya umur 50 tahun, ganti baju, ganti kopiah, udah macam-macam bentuknya sudah bagus, tiba-tiba sudah mulai remannya reman peneraka-neraka kau. Ini kesombongan ini yang Allah benci, karena surga dan neraka adalah hak Allah. Maka Nabi tidak berani jawab. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ini sudah berada di ujung hadis. Lalu Rasulullah mengatakan, kata Nabi, au ghaira zalik, ada yang lain tak? Maksud Nabi, jangan itu, kalau itu bukan hakku, ada yang lain tak? Maksudnya, bukan laki lain. Qultu, Rabi'ah menjawab, huwa zat, hanya itu yang ku minta ya Rasulullah. Jadi maksudnya, hana lain, lo hana boleh lain. Saya cuma perlu hidup bersamamu di dalam surga ya Rasulullah. Tolong jaminkan aku, kata Rabi'ah. Akhirnya Nabi menjawab, karena sudah tadi Nabi berjanji akan kuberi. Akhirnya Nabi menjawab, fa'ainni ala nafsika bikasrati sujud. Baiklah, kalau begitu kata Rasulullah, kalau memang engkau ingin bersamaku di dalam surga, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara perbanyaklah sujud. Rupanya Nabi memberi jalan, menyamahut udip mengelung sabah surga, maka perbanyaklah sujud. Nabi tidak berani mengatakan engkau surga, mau masuk surga bersamaku, perbanyaklah sujud. Nah, perbanyak sujud ini bukan sujud sahwi, lakukan sujud sahwi juga, bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur. Yang dimaksud adalah salat sunnah. Perbanyaklah salat sunnah. Orang yang banyak salat sunnahnya ikhlas karena Allah, betul-betul dia lakukan dengan khusyuk, maka insya-Allah dia akan menjadi penghuni surga Firdaus bersama Nabi berdasarkan hadis yang sahih ini. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, baik ni sembahyang sunat. Jadi sebelum datang waktu salat wajib tu, salat dulu qabliyah. Setelah itu kalau ada yang ba'diyahnya, lakukan ba'diyah. Nanti sebentar lagi penutup paket subuh, kalau sampai sudah waktunya, kalau sekarang 6:30, lakukanlah salat yang disebut syuruk atau isyraq. Nanti waktu duha, itu lakukanlah salat duha. Duha yang terbaik ketika matahari sudah panas, sudah naik, sekitar jam 9 dan 10. Nanti duhur lakukan qabliyah, lalu ba'diyah. Asar qabliyah, tidak ada ba'diyahnya. Maghrib qabliyah, ba'diyah. Isya qabliyah, ba'diyah. Habis isya witir, habis witir tahajud. Lalu kemudian perbanyaklah salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu tidak ada alasan, maksudnya sedang sakit kepala, anak mangat hati, langsung salat sunnah mutlak. Itu tidak ditentukan oleh alasan apapun, boleh kapanpun selama bukan waktu haram. Begitulah orang yang hidup dengan salat-salat sunnah, insya Allah meninggal bersama Nabi di dalam satu surga.